Selamat pagi, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, Jemaat Gemim Sion Winangun yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Sungguh kita bersyukur kepada Tuhan karena di pagi hari ini kita semua boleh dibangunkan oleh Tuhan dengan tubuh yang sehat dan kuat yang diberkati. Dan sebelum kita akan melakukan berbagai macam tugas, pekerjaan, aktivitas kita semua akan dituntun oleh renungan Sabda Pagi edisi hari Senin tanggal 22 Januari tahun 2024. Dan sebelumnya mari berdoa. Di hari yang ke-22 di bulan Januari tahun 2024, kami menaikkan pujian syukur kepada Tuhan. Karena di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami semua boleh dibangunkan dengan tubuh yang sehat, kuat dan diberkati. Dan mengawali akan segala aktivitas kami di minggu yang berjalan ini Tuhan. Di hari yang baru ini Tuhan. Kami ingin agar kami semua dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Karena itu Tuhan, kami akan membaca firman Tuhan dan kami akan merenungkannya. Karena itu Tuhan, biarlah Engkau memberkati hamba-Mu ini, bahkan memberkati seluruh jemaat yang mengikuti renungan Sabda Pagi di pagi hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan mau kami semua hidup seturut dengan kehendak-Mu. Dan karena itu Tuhan, hanya dengan pertolongan dari Tuhan, maka kami semua akan dimampukan untuk mengerti dan memahami akan firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Tuhan Engkau hadir bersama-sama dengan kami semua di dalam hati dan pikiran kami, agar supaya firman Tuhan boleh tertanam di dalam hati dan pikiran, dan itu boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman kehidupan kami semua. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pembacaan Alkitab kita saat ini terdapat di dalam Kisah Para Rasul 25 ayatnya yang ketiga. Oleh Lembaga Alkitab memberi judul Paulus di hadapan Festus naik banding kepada Kaisar. Ayatnya yang ketiga, firman Tuhan, kepadanya mereka meminta suatu anugerah yang merugikan Paulus, yaitu untuk menyuruh Paulus datang ke Yerusalem, sebab mereka sedang membuat rencana untuk membunuh dia di tengah jalan. Demikianlah firman Tuhan. Dan saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tema renungan kita saat ini yaitu jangan merencanakan kejahatan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kebencian, dendam dan amarah yang tidak pernah hilang tentunya akan membuahkan sesuatu yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Bahkan dapat merusak diri sendiri maupun orang lain. Sebab kebencian, dendam yang berlarut-larut pasti akan membawa dampak negatif dalam tubuh dan dapat menjerumuskan orang berbuat jahat terhadap orang lain. Seperti yang sudah torang baca di sepanjang minggu yang berjalan ini, yaitu kasus yang terjadi di Boltim, di mana seorang anak dibunuh
bukan orang lain tetapi saudaranya sendiri, hanya untuk mengambil perhiasan yang dipakai oleh anak tersebut. Dan tentunya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ini adalah pembunuhan yang direncanakan. Kalau torang sebagai ibu-ibu, torang cuma baca itu, torang pe hati sorasa tak iris-iris. Apalagi keluarga yang mengalami hal tersebut. Dan hal inilah yang terjadi pada imam-imam kepala dan pemuka agama Yahudi yang tetap berusaha dengan keras untuk membunuh Paulus. Bagi mereka, pemenjaraan Paulus selama 2 tahun, orang boleh baca di pasal yang ke-24 ayatnya yang ke-27, tidak memberi kepuasan kepada mereka, sehingga mereka tetap membenci dan berusaha untuk membunuh Paulus. Kemudian mereka membuat siasat jahat dengan meminta anugerah, yaitu semacam titah atau perintah dari gubernur Festus, agar Paulus dapat dibawa ke Yerusalem untuk diadili di sana di hadapan Festus. Padahal sebenarnya di balik permintaan itu mereka hendak membunuh Paulus di tengah jalan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita hidup dalam suatu lingkungan masyarakat di mana kita sendiri tidak pernah mengetahui hal-hal apa yang akan terjadi terhadap diri kita atau keluarga kita. Sebab bisa saja ada orang yang merencanakan sesuatu yang jahat terhadap kita. Namun yang pasti bahwa kita selalu dan terus berdoa kepada Tuhan untuk meminta perlindungan Tuhan Allah, selalu dan terus menjaga dan tidak akan membiarkan orang-orang yang setia, taat dan berharap kepada Tuhan. Dan jika dalam kehidupan kita masih tersimpan perasaan dendam, perasaan amarah, bahkan kebencian terhadap orang lain, mintalah pengampunan kepada Tuhan Allah, sehingga kita tidak tergoda untuk merencanakan kejahatan terhadap orang lain. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sebagai orang-orang percaya, kita semua dituntut untuk selalu berdoa supaya Tuhan memampukan kita semua untuk mengampuni dan mengasihi orang yang membenci kita. Serta Tuhan memberikan hati yang rela untuk mengampuni orang-orang yang kita benci. Dan tentunya kita yakin dan percaya bahwa ketika kita berdoa dengan sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan terus akan memampukan kita semua untuk melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Mari berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang sudah boleh menuntun kami semua lewat renungan sabda pagi di hari ini. Dan karena itu Tuhan, kami semua terberkati lewat doa kami, bahkan firman Tuhan yang sudah boleh menuntun kami semua untuk boleh menjalani hari-hari hidup yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan. Dan karena itu Tuhan, anugerahkanlah selalu kepada kami semua hikmat yang berasal daripada Tuhan, agar kami semua tidak cepat menghakimi sesama kami, sehingga kami boleh hidup dalam damai sejahtera dimanapun Tuhan tempatkan kami hidup, baik di tengah-tengah kehidupan keluarga kami masing-masing, di tengah-tengah di mana kami berjemaat, bahkan di mana kami bermasyarakat. Ya Tuhan Allah Bapa yang ada di dalam surga,
Jauhkanlah kepada kami semua Tuhan, hati yang membenci sesama kami, iri hati, jauhkanlah kepada kami semua Tuhan. Tetapi Tuhan, gantikanlah dengan kami boleh hidup saling mengasihi bersama dengan keluarga kami masing-masing, bahkan dimanapun kami berada. Ya Tuhan Allah Bapa yang ada di dalam surga, mengawali aktivitas tugas pekerjaan kami di sepanjang minggu yang berjalan ini Tuhan, secara khusus Tuhan di hari ini, di hari Senin tanggal 22 Januari tahun 2024 ini Tuhan, apapun yang kami kerjakan, apapun tanggung jawab yang telah Tuhan embankan kepada masing-masing kami, biarlah terus kami diberkati oleh Tuhan. Dan ketika kami diberkati, kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Apapun aktivitas kami Tuhan, biarlah selalu kami lakukan semua demi Tuhan, bukan manusia. Dan karena itu Tuhan, ajarlah kepada kami semua Tuhan, untuk terus bersyukur apapun musim kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa yang ada di dalam surga, memberkati setiap pribadi kami, memberkati keluarga kami masing-masing. Terlebih khusus Tuhan, memberkati anak-anak dan cucu kami Tuhan. Apapun yang menjadi harapan kerinduan, biarlah terus diberkati oleh Tuhan. Sehat, kuat, damai sejahtera dari Tuhan akan menjadi bahagian kehidupan kami semua. Tuhan terus akan membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat-berkat yang berlimpah di dalam kehidupan kami semua. Sehat, kuat, damai sejahtera akan menjadi bagian kami. Tuhan Allah Bapa yang ada di dalam surga, jauhkan kami semua dari segala hal-hal yang tidak diinginkan yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami semua Tuhan. Cuaca yang di minggu yang berjalan ini Tuhan, yang tidak bersahabat bersama dengan kami. Jauhkan kami semua dari segala kecelakaan mara bahaya yang dapat menimpa kehidupan kami Tuhan. Tetapi biarlah kami semua boleh di dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan serahkan seluruh hidup kami di sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat kehidupan kami semua. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, demikian renungan Sabda Pagi edisi di hari Senin tanggal 22 Januari tahun 2024. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.